Kita lanjut ke Kiai Holil. Dari potongan video yang menyebar mulai dari salam Yahudi, kemudian berzina boleh dilakukan asal bisa ditembus dengan uang atau barang. Selanjutnya tata cara sholat di Al Zaitun. Apakah semua indikasi tersebut tidak bisa langsung dibantah dengan dalil dan landasan? Satu-satu kita sudah sampaikan, seperti umpamanya perempuan boleh menjadi khotib Jumat ya bagi laki-laki. Karena kalau buat perempuan nggak apa-apa. Kita sudah keluarkan fatwanya nomor 38 tahun 2023, 2 minggu lalu. Kita sudah keluarkan. Jadi yang sudah kita mendapatkan informasi utuh dan kita sampaikan. Nah yang lain kita memang ada yang menggunakan metode istiqra itu. Satu-satu nanti sesuai dengan kebutuhan. Termasuk yang kita akan berikan bisa berupa fatwa, bisa berupa keterangan dari MUI kepada pihak penegak hukum. Dan itu semua ada dalilnya yang kita sampaikan. Nggak mungkin kita di luar dalil itu. Maka permintaan kepada kita dan otoritas ya. Kalau bicara otoritas kepada kita yang kita akan sampaikan kepada publik dan kepada pemerintah. Ya, fatwa yang dimaksud tadi berbunyi seperti apa Pak Kiai? Khotib Jumat itu bagi perempuan, kalau dia untuk Jumatan perempuan, meskipun Jumatan tidak wajib buat perempuan itu boleh. Tapi khotib perempuan bagi Jumatan laki-laki maka tidak boleh karena khutbah adalah bagian dari rangkaian sholat Jumat. Dan itu tidak sah. Nah kalau itu sampai dia melakukan sah dan meyakini bahwa perempuan boleh jadi imamnya laki-laki dalam Jumatan, itu adalah menjadi kesesatan. Kalau dia hanya melaksanakan itu bisa jadi penyimpangan. Tapi menjadi kesesatan artinya sesuatu yang sudah disepakati tidak boleh menjadi dibolehkan, itu menjadi sebuah kesesatan. Maka kita minta bertobatlah dalam kasus ini kalau memang dia meyakini. Karena ini tidak dilakukan baru mengatakan nanti kita akan melakukan khutbah Jumat yang membaca adalah perempuan. Kan ini sudah banyak reaksi-reaksi kita sampaikan mamanya berkenaan dengan fatwanya. Berkenaan nanti dengan penistaan, penodaan seperti hanya mengatakan tadi umpamanya tentang Allah nanti nggak ngerti bahasa Indramayu, itu kan orang yang seperti kita kepada zat yang maha kuasa ya dimisilkan, itu kan kita terasa nih, ini soal rasa ya, nanti bisa diuji di dalam ahli bahasa. Ini apakah benar-benar penodaan atau tidak, tapi rasa kita sudah merasa ada penodaan itu. Kemudian ketika tafassahu fil majalis, maknanya itu adalah bagaimana Nabi itu dalam majelisnya dilonggarkan karena ada ahli badar yang datang. Kemudian dimaknai dengan Al-Quran yang dia tidak mengikuti pada kaidah-kaidah itu dengan cara sholat yang physical distancing. Dengan yang menjauh begitu, padahal Nabi sudah mengatakan sawu sufufakum. Sudah suruh rapatkan Nabi. Nabi sudah shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya yang seperti ini sedang proses kita naik menjadi fatwa yang kita sampaikan insya Allah. Kita punya videonya ya? Iya, kita coba akan ajak Anda pemirsa dan juga Pak Kiai bersama narasumber lainnya. Ini ada satu pernyataan dari pimpinan Ponpes Al Zaitun mengenai MUI yang saat ini sedang menggali kajian. Kita simak berikut ini. MUI adalah lembaga yang memberikan fatwa sebelum tabayun, memberikan justifikasi sebelum tabayun. Sudah dikatakan komunis. HS Panji Gumilang komunis. Dasarnya hanya TikTok. Kemudian mengatakan Az-Zaitun sesat. Sudah dikatakan oleh Majelis Ulama. Jadi itu namanya bukan tabayun. Jadi tidak mengerti akhlak tabayun. Itu berarti mengaku ulama tapi mengertikan tabayun saja sudah tidak tepat. Majelis Ulama numpang, katanya sudah meneliti, katanya sudah masuk ke kampus Az-Zaitun. Satu lembar pun surat tidak ada. Penipuan yang menghasut dan mengguncangkan orang banyak. Jangan dikatakan itu sumbernya dari Az-Zaitun. Az-Zaitun tempat pendidikan, wajib menyampaikan pada tempat pendidikan ini hal-hal yang untuk mendukung anak didik ini menjadi warga negara yang baik. Kemudian datang MUI, katanya sudah meneliti, bohong. Respon Anda Pak Kiai? Yang bohong itu kita apa dia gitu ya. Yang jelas ada suratnya balasan dari dia, dari lembaga masjidnya itu bahwa Az-Zaitun tidak bisa menerima MUI sampai akhir 2023 karena sibuk dengan kegiatan. Demikian juga kita secara terang-terangan bawa surat dan mau ketemu yang kedua kalinya. Itu juga tidak diterima.
Tapi benar belum pernah memasuki Ponpes Al Zaitun. Kalau masuk ada tim, jadi kita ada 3 model dari penelitian. Ini buka saja di sini ya. Yang pertama ada yang terang-terangan tadi mutabayun. Artinya kita ngirim surat, kita mau ketemu baik-baik, mau ketemu. Sama dengan ketika di Gedung Sate, itu juga udah siap teman-teman juga mau ketemu. Tapi nggak mau kalau ada orang MUI. Di situ tuh ada, ya saya sebut di situ itu ada anggota MUI 2 di dalam. Tapi dia nggak tahu. Alasannya kenapa Pak Kiai? Hah? Panji Gumilang Iya. kenapa menolak bertemu dengan MUI? Sekretaris sekretaris tim itu ada sekretaris MUI Jawa Barat. Kemudian dari pusat itu ada 2 atas nama wartawan dan atas nama pengunjung, itu masuk di dalam. Ketika ada beberapa santri pesantren yang katanya kemarin ada juga di pesantren Madura itu ada 2 juga yang memang tim, yang sudah dibentuk tim, dia masuk di dalam. Jadi dia ngomong tidak mau ketemu dengan MUI di depan dia dan direkam sama teman-teman. Jadi kalau yang formal memang nggak pernah masuk, yang sekarang secara formal, tapi informal masuk. Tapi saya mendengar, kan saya tidak masuk tim ya, di tahun 2002 itu juga begitu. Tidak mau untuk masuk ke dalam secara terang-terangan, pakai surat, secara resmi nggak bisa. Tapi kan banyak teman-teman yang juga jadi dosen di situ. Begitu juga temannya dosen, nginep di situ tanpa sepengetahuan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara penelitian, kita ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam, ada yang kita minta informasi kepada masyarakat terkait, baik alumni yang masih aktif, alumni maupun yang sudah keluar dan seterusnya. Kita banyak informasi, bahkan dari pengamat pun kita juga mendapatkan masukan. Jadi sebenarnya kalau dalam kerangka SOP penelitian kami itu kan memang dari informasi didalami, kalau bisa adalah tabayun langsung. Tapi kalau orangnya nggak mau tabayun langsung, ya kita bisa keluarkan keputusan kita. Karena orang minta penjelasan kepada kita dan kita sudah mencoba. Makanya kalau tadi Gus Rafi, ini kok lambat banget umahnya. Kan ini kan sumbernya kita harus klarifikasi dan benar-benar kita sudah benar. Tapi sebenarnya ada tenggat waktu nggak Pak Kiai? Atau MUI agak ngerem-ngerem dulu nih karena ada dugaan, ada backing, ada orang kuat di balik Al Zaitun sehingga wah kita harus hati-hati nih, harus unsur kehati-hatian dijunjung tinggi oleh MUI. Insya Allah kami tidak berpikir soal politik, soal backing, karena orang nanya hukum sama kami. Jadi MUI tidak bicara soal politiknya dan seterusnya. Kami bicara soal bagaimana menjaga umat, ya bagaimana menyampaikan kepada umat tentang ajaran yang dalam mainstream kami adalah yang benar. Yang salah kita sampaikan salah. Makanya ketika tahun 2002 itu kami sampaikan penelitian. Saya ingin menjawab kepada Panji Gumilang berkenaan dengan mengatakan kita mengeluarkan fatwa. Kami mengeluarkan fatwa itu baru satu yang kemarin yang minggu yang lalu tentang khotib Jumat. Yang lalu itu hasil kajian. Hasil kajian yang lalu disampaikan kalau kurikulum tidak ada penyimpangan. Kita sampaikan yang apa adanya. Tapi berkenaan dengan historis, kepemimpinan, ada yang dengan ini disampaikan. Tapi itu baru indikasi semua dan tidak ada fatwa. Dan setelah itu oleh pemerintah tidak ditindaklanjutin. Saya tidak tahu karena saya belum pengurus MUI. Tapi tidak ada tindak lanjutnya dan tidak ada fatwa saat itu untuk Az-Zaitun. Jadi kalau bilang Zaitun kata MUI komunis, kata MUI umumnya Fatwa dari TikTok. sesat dan dari TikTok, dia yang bohong. Sekarang buka di MUI nggak ada fatwanya. Baik, saling lempar ya Maria. Saat ini Pak Kiai, Sekarang sama-sama buktikan saja. Cari fatwa MUI yang bilang dia komunis. Sekarang cari fatwa MUI yang mengatakan dia sesat. Az-Zaitun, cari fatwanya. Kalau hasil penelitian sementara indikasi, kan beda fatwa sama indikasi. Terduga sesat ya Pak Kiai. Iya, indikasinya nggak sesat. Ini ada hubungannya. Kalau berkenaan dengan kurikulum kita mengatakan nggak ada penyimpangan kurikulum saat itu. Sekarang pun kami tidak mengeluarkan berkenaan dengan Az-Zaitun. Yang akan kami keluarkan tentang Panji Gumilang. Yang akan kami keluarkan. Yang udah jelas-jelas. Jadi kita menyampaikan hukum sesuai dengan tasawurul masalahnya. Secara personal berarti. Secara personal. Kita Kalau mau boleh ke Pak buktikan, Helmi Hidayat. makanya kita bilang kalau mau bukti datang ke MUI. Kalau sekarang kami datangin ke Az-Zaitun dia nggak mau nerima, datang ke MUI kita terima. Konfrontasi saling bukti yang ditujukan Iya. ke sana ya Pak Kiai. Ya. Benar. Pak Jadi Helmi kalau Hidayat. mau berani-beranian datang ke MUI. Sekarang kita udah datang ke Az-Zaitun, dia nggak mau nerima. Kita dibilang bohong. Sekarang datang ke MUI. Kapan saja kami terima. Baik. oke.